Assalamualaikum, selamat malam Wong. Di video kali ini saya akan membahas tentang spacer dan centering. Apa sih gunanya spacer velg ini dan centering velg ini? Oke, sebelum ke video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya Wong ya. Terima kasih. Oke, lanjut kita bahas untuk spacernya dulu Bang. Apa fungsi atau kegunaan dari spacer velg ini dan bagaimana cara untuk memasangnya. Di sini ada dua buah spacer Bang yang memiliki ukuran yang berbeda. Yang ini ukurannya atau ketebalannya 5 mili, yang ini 8 mili. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk membuat atau menambah offset si velg. Dengan kata lain, velg itu biar keluar dari kandangnya atau biar dia itu keluar lah intinya. Apa perlu sih kita menambah spacer ini? Sebenarnya sih perlu nggak perlu ya Bang ya. Kenapa saya bilang perlu nggak perlu? Kalau kira-kira nggak mentok atau offset di bagian swing armnya, itu saya rasa nggak perlu Bang. Kecuali mentok di swing terotnya tuh, baru kita perlu menggunakan spacer. Tapi terkadang-kadang ada juga orang yang menggunakan spacer ini untuk menambah offset si velg itu semakin keluar. Bagaimana sih cara pasangnya? Cara pasangnya sih gampang sih Bang, tinggal kita masukin aja untuk di sini nih. Tinggal seperti ini. Lanjut kita pasang untuk si velgnya sendiri. Biasanya kalau pergantian velg aftermarket atau velg yang lebih lebar, dia kan akan mentok di swing arm terot tuang, swing arm itu tuh. Nah, inilah gunanya untuk biar nggak mentok di sana. Makanya kita tambah di bagian ini. Kalau ditanya aman nggak sih pakai spacer itu, tergantung sih Wong. Aman enggaknya itu tergantung dari pertama pemakaian, kedua dari ukuran. Saya sarankan untuk ukurannya sih jangan terlalu tebal, karena semakin tebal ukuran spacer, lubang drat ini kan akan semakin habis. Karena nih gini nih Wong, ketika dia masuk seperti ini, belum ditambah velg, otomatis kan baut ini kan akan mengunci di sini ntar. Ketika velg terpasang akan semakin habis untuk kuncian si bautnya ini. Saran saya sih kalau ganti spacer yang tebal, baut hole 5 ini harus kita ganti juga yang lebih panjang biar makannya lebih banyak. Untuk harganya sendiri untuk spacer yang model ini sekitar di online tuh sekitar 60 sampai 70 ya Bang ya. Jadi nggak begitu mahal, terjangkau lah. Tapi ada tapinya nih Bang. Ini sekali pakai. Ketika dia udah mengunci di sini, yang kita pasang velg dan kita kencangkan baut, ketika kita buka lagi, dia pasti pecah. Ini pasti pecah Bang, karena dia itu tipis. Berbeda dengan spacer yang seperti ini. Spacer yang seperti ini lebih tebal dan lebih aman, karena untuk center ringnya sendiri dia bergabung atau jadi satu di bagian spacernya. Jadi aman lah untuk buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nggak seperti spacer yang model ini. Ini sekali pakai Wong. Jadi ketika kamu pasang, kamu kencangkan baut roda, ketika kamu buka dia pasti pecah.
kelemahan dari spacer model ini seperti itu. Dan ketika kalian mengganti spacer seperti ini, saya sarankan jangan tebal-tebal. Kenapa? Karena centering sini, bawaan aslinya tidak akan menjangkau di bagian velgnya. Jadi dia hanya bertumpu di kekuatan 5 baut ini aja, Wong. Jadi ketika ada daya tekanan dari mobil sendiri atau beban dari mobil, dia hanya bertumpu di 5 baut ini. Jadi kekuatannya pasti berkurang dibandingkan dengan pakai spacer yang ada centeringnya, atau udah bergabung jadi satu sama spacernya. Ini kan gak ada gunanya nih, spacer dipasang, tapi untuk bagian ininya dia tidak keluar, karena fungsi dari bagian ini adalah masuk ke dalam velg. Bagian ini masuk ke dalam velg. Jadi ketika ini pendek, dia hanya bertumpu kekuatan di 5 baut ini aja. Beda dengan kalau ini kita copot, velg itu masih bisa mengikat ke sini nih, Wong. Jadi saran saya pakailah spacer yang seperti ini, karena spacer yang seperti ini sudah ada centeringnya. Oke, kemudian kita bahas tentang centering. Apa sih gunanya centering ini dan bagaimana cara memasangnya? Untuk cara pasangnya sendiri gampang, kita tinggal tempel di sini. Ketika kita mengganti velg aftermarket atau bukan orinya lah. Ketika kita mengganti velg aftermarket, pasti di sini nih, saya tunjukin. Bentar. Ketika kita mengganti velg aftermarket, pasti di bagian hole-nya ini atau bornya ini kan dia semakin besar. Fungsi centering itu adalah agar dia itu nggak oblak, Om. Ketika kita pasang di rumah roda ini, ketika kita pasang di rumah roda ini, jika tidak memakai centering seperti ini, ketika kita sudah ganti velg aftermarket, dia pasti oblak seperti ini nih. Dan itu bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena antara jarak ini dan velg, lubang bornya ini enggak sesuai. Lebih gedean yang ini daripada bawaan si mobilnya ketika kita tidak pakai centering. Apakah kita perlu mengganti centering yang ini ketika kita masih menggunakan velg standar atau velg bawaan dari mobil lain? Contoh, ini mobil kan Daihatsu Grand-Max, saya pakai punya velg HRV. Itu nggak perlu, Wong, karena untuk ukuran lubang notnya ini atau ininya nih itu sama. Jadi dia tidak akan oblak seperti ini. Ini diperlukan atau digunakan ketika mengganti velg aftermarket yang lubang diameter bornya lebih besar. Apa perlu kita juga mengganti spacer ketika kita mengganti velg? Tergantung sih, Wong, tergantung velgnya itu mentok di yang tadi saya bilang di swing armnya itu enggak. Kalau mentok di swing terotnya itu ya perlu, kalau enggak sih saya rasa enggak perlu, karena enggak ada gunanya. Kalau untuk gaya-gayaan saya kira enggak usah lah, enggak perlu. Utamakan keselamatan daripada gaya, itu saran saya, Wong. Centering ini tidak akan saya pasang di mobil ini ya, Wong ya,
karena nggak bakal muat. Centering ini akan saya pasang untuk pergantian mobil saya besok. Kalau untuk spacernya mungkin akan saya pasang, karena di bagian swing terotnya itu mentok sedikit, jadi agar dia nggak mentok lah, bukan biar velg ini keluar, nggak, maksudnya agar itu tuh nggak mentok di sana. Oke, langsung kita pasang aja Wong. Kita pakai yang spacer yang tipis aja, yang 5 mili. Ini ketika velg dengan spacer udah terpasang ya Wong ya. Nih spacernya udah terpasang dengan sempurna, tapi ini kalau dibuka spacernya itu udah pasti pecah. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.